Selamat siang. Ya, saya ingin mewawancarai Bapak. Sediakah Bapak saya wawancarai, Pak? Udah, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, apa motivasi Bapak? Apa yang memotivasi Bapak untuk bisa menjadi seorang guru? Ini makanya jadi guru itu kan ada yang bilang panggilan hati, ada yang dibilang ya karena pelarian dan diterima di sini, akhirnya mungkin guru lah jalan alternatifnya. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana pendekatan Bapak dalam mengajar di kelas? Pendekatan yang macam-macam. Pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan terhadap siswa? Kita harus bisa memahami jalan pikiran siswa itu, dan kita harus masuk ke dalam pikiran kita dia, dan bukan kita ya, dan bukan mereka yang harus masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mengontrol mereka dan bisa mendidik mereka dan mengarahkan mereka gitu. Kalau kita bisa masuk ke dalam pikiran keinginan mereka. Kalau misalnya kan Pak dalam mata pelajaran matematika, nah kebanyakan kan muridnya banyak yang menganggap mata pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Maka pastilah ada beberapa murid yang susah mengerti, atau pasti ada yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal yang Bapak. Bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi seperti itu? Kalau siswa mengatakan matematika itu sulit, itu wajar, karena kenapa saya bilang gitu? Kadang-kadang kita sebagai guru langsung mengharuskan anak itu soal yang sulit-sulit. Seharusnya itu kan ada tahap-tahapnya, langkahnya dari yang mudah sampai yang sulit. Kalau bisa, yang sulit dalam belajar matematika itu kita munculkan pada mereka motivasi mereka untuk bisa belajar dengan cara menimbulkan kepercayaan dirinya. Kita kasih dia soal yang gampang yang bisa dia dapatkan, kita suruh dia ke depan. Nah, kalau seandainya dia bisa menjawab soal yang mudah itu, kita bisa mendidik ya, mengarahkan mereka untuk bisa menyelesaikan soal yang sulit lagi. Nah, nanti kita kasih mereka soal yang sulit, ya otomatis mereka akan mengatakan bahwa matematika sulit, dan mereka akan tidak akan mau belajar matematika. Itu bagi mereka belajar, karena soal yang mereka dapatkan jelas soal sulit gitu. Tapi kalau kita mulai dari yang gampang, naikkan lagi tingkatnya dikit, naikkan lagi tingkatnya dikit, otomatis mereka, saya yakin semuanya pasti bisa kita arahkan. Itu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, metode apa yang Bapak lakukan dalam mengajar selama ini? Yang jelas metode itu hampir semuanya apa yang bisa kita lakukan dan tergantung situasinya. Kalau anak-anak itu lagi, kadang-kadang mereka sebelum belajar dengan kita mungkin pas habis pelajaran olahraga. Nah, kalau dia harus pelajaran olahraga kan mereka lagi berkeringat-keringat, dan mungkin kita paksakan dengan kita menerangkan gitu. Mungkin cocoknya diskusi mereka sambil bisa santai. Tapi kalau mereka bisa, mungkin bukan pelajaran olahraga, sebelumnya pelajaran yang lain agak santai, bisa kita sistem tugas atau ceramah, kita gabung semuanya gitu dengan berbagai metode yang lain. Ini Pak, sejauh ini kan Pak, selama Bapak mengajar, pernah nggak Bapak langsung mendengar dari murid-murid bahwa mereka mengeluhkan kesulitan dalam mengerjakan soal matematika? Kalau ini sudah pasti ada. Kalau kita sedang membahas alam nih gitu Pak, baca kehamilan Pak itu. Maka kalau saya memberikan bagian kita sebagai siswa, karena bagaimanapun saya lebih senang anak itu mengerjakan tugas. Tapi kalau dia nggak bisa, langsung kita terangkan, kita bahas soal itu kita berikan kesempatan kepada kawan yang bisa, terus suruh dia ke depan. Karena kalau mungkin dia di rumah, apalagi sekarang kan boleh katakan nggak boleh lagi ngasih tugas ke rumah. Kalau bosan ya pasti ada yang mengatakan bosan, yang mengatakan sulit, pasti banyak. Nah, pada umumnya karena mereka kurang latihan, itu masalahnya. Kalau mereka sering latihan dan
menganggap bahwa matematika itu merupakan suatu kebutuhan, mereka akan kejar untuk mengejar nilai atau ini membuat mereka merasa belajar. Kalau selama ini Pak, pembelajaran matematika yang Pak gunakan selama ini, apakah dapat membantu siswa dalam memahami materi yang Bapak ajarkan? Yang jelas mungkin tidak 100%, tetapi pada umumnya bisa membantu mereka, karena kadang-kadang kita sebagai guru perlu juga mempelajari trik-trik yang diajarkan oleh bimbingan. Jadi kita kasih jalan normalnya yang seharusnya seperti ini, tetapi kadang-kadang kita juga harus menguasai trik menyelesaikan soal secara cepat. Nah, itu akan memotivasi siswa untuk lebih belajar. Jadi perlu kita pelajari trik dari bimbingan A. Jadi seperti ini cara menyelesaikan ini. Trik bimbingan B. Kadang-kadang itu perlu sebagai referensi kita. Karena kadang-kadang anak itu lebih pintar daripada kita. Kita cuma masih jalan normal, kita menemukan cara yang lain yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau menurut Bapak bagaimana minat dan respon siswa terhadap pembelajaran matematika selama ini Pak? Bagus. Bagus. Kalau selama saya masuk bagus. Kalau yang lain saya nggak tahu. Menurut Bapak, apakah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan pembelajaran yang Bapak terapkan selama ini? Lebih kurang pasti ada itu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa kesan dan saran Bapak bagi pengembangan pembelajaran matematika selama ini? Jadi kalau kita sebagai guru ya, kita hanya jangan terpaku saja pada soal-soal yang dari dalam buku. Kemudian kita juga harus belajar trik-trik yang dari bimbingan itu perlu kita pelajari sebagai apa? Kalau kita itu bisa memberikan kepada siswa itu ada buat solusi lain gitu. Jadi harus kita pelajari dan itu karena apalagi kita yang mengolah, tapi bimbingan yang mengatakan, yang mengambil manfaat dari itu. Karena mereka mengkasih jalan simpel, bukan konsepnya. Tapi kalau dikasih jalan cepat, lupa rumusnya, karena itu akan bisa lagi mulai. Tapi kalau dari sekolah kita menurunkan konsepnya, walaupun dia lupa rumusnya, dia akan bisa menurunkannya lagi. Ketemu lagi rumusnya. Maka kalau kita guru kadang-kadang tak mungkin semua guru mesti kita hafal, tetapi kita bisa menurunkannya. Kenapa? Konsepnya kita kuasai. Tapi kalau mereka bimbingan kan tidak, dia hanya ngasih rumus. Ini loh rumusnya, cara cepatnya kalian hafal. Kalau udah dihafalnya lupa, udah nggak tahu lagi, nggak bisa akan menjawab karena dia hanya mengasih cara cepatnya. Tapi itu juga harus perlu kita kuasai supaya ini untuk mengatakan kepada anak-anak yang kurang menyukai matematika. Jadi kalau kadang-kadang ada satu soal itu mau jalannya sampai 1 halaman. Nah, tapi yang jalan cepat mungkin setengah halaman atau 2 baris atau 3 baris sudah dapat. Nah, kalau untuk anak-anak yang betul-betul ingin belajar, mereka semua akan dipelajari cara dengan konsep, cara cepatnya. Nah, sekarang dia menggunakannya itu kapan ya? Kalau dia ke ujian nasional ya mereka akan menggunakannya untuk ujian nasional saja itu. Tapi yang konsepnya itu harus dipahaminya. Nah, Pak, ini saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih ya Pak sudah bersedia saya wawancarai. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian juga tetap sukses. Amin Pak. Mencapai yang apa yang kalian cita-citakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu lebih banyak lagi gitu. Seperti itu ya. Oke, salamnya Ibu terima. Mungkin itu saja pertanyaan yang akan Ibu ajukan terhadap kamu. Febiola, terima kasih ya sudah mau Ibu wawancarai. Semoga nanti ke depannya saran yang kamu berikan untuk pembelajaran matematika dilakukan. Iya. Terima kasih Febiola, selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, di sini Ibu akan melakukan observasi. Ibu akan membagikan kertas berupa tes kemampuan kalian dalam materi diskusi trigonometri. Kalian jawab sesuai dengan yang sudah ada di kertas. Di dalam kertas ada petunjuknya.
Jawabannya di belakang aja ya, buat. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Prosesnya akan dulu. Oke, buat semuanya terima kasih sudah ikut mengobservasi ibu.